A few moments later. Kalian pernah mikir gak sih, kok bisa ya startup yang awalnya tuh cuman ngide di tongkrongan, tapi akhirnya jadi brand gede yang bahkan dipakai sama jutaan orang. Kayak mereka tuh bukan cuma jago di coding atau punya duit yang banyak, tapi mereka punya pemimpin yang tahu cara bawa timnya naik bareng. Nah, pas banget nih. Di video kali ini kita bakalan ngomongin soal kepemimpinan yang berdampak. Santai aja, tapi tetap dalam. Jadi gini, di awal-awal banget, pemimpin startup tuh literally ngerjain segalanya. Kadang kayak superhero, kadang juga kayak babu. Mulai dari nyusun strategi sampai beli makan buat tim. Tapi yang paling penting, mereka bisa bikin semua orang percaya sama mimpi yang masih abstrak, yang belum kelihatan hasilnya, tapi rasanya nyata. Nah, yang keren tuh bukan karena dia bos-bosan, tapi karena dia ada duluan di medan perang. Dia nunjukin arah, bukan cuma nyuruh. Kayak Nadiem pas awal bikin Gojek, dia nggak mikir gimana caranya jadi kaya, tapi gimana caranya bantu orang punya akses. Dan itu yang bikin timnya juga ikut nyala semangatnya. Tapi ya, makin gede timnya, makin ribet juga urusannya. Dulu tinggal bilang langsung, sekarang harus pakai struktur. Dulu satu grup WhatsApp cukup, sekarang butuh 3 divisi sama weekly report. Dan kadang budaya awal yang seru dan kekurangan itu mulai hilang. Makanya pemimpin yang keren tuh bukan cuma yang jago strategi, tapi yang bisa jaga vibe positif timnya tetap hidup walau skala udah naik. Terus bayangin lu udah mulai go internasional, lu punya tim di Jakarta, India, Singapura, sampai London. Semua beda time zone, beda cara ngomong, beda cara kerja. Nah, lo bayangin kalau misalkan lo keras kepala dan lo mikir kayak, yaudah cara gue aja yang paling benar, bisa-bisa bubar tuh semua. Pemimpin yang berdampak itu fleksibel tapi tetap tahu siapa dirinya. Kayak main PUBG tapi tetap ingat zona aman. Kadang yang paling impactful itu bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang bisa bikin lo ngerasa aman, yang gak segan minta maaf, yang ngasih space buat lo berkembang, yang dengerin bukan ngegas terus, dan yang gak bikin lo takut buat ngungkapin ide receh lo, karena dari situ biasanya justru ada hal gede lahir. Jadi, sebenarnya pemimpin yang berdampak itu bukan soal jabatan, tapi soal vibe yang dia bawa. Lo gak harus CEO buat jadi leader. Lo bisa jadi pemimpin di tim kecil lo, di komunitas lo, bahkan di circle pertemanan lo. Kalau lo bisa bikin orang lain ngerasa dihargai, didengar, dan dilihat, ya lo udah mulai jalanin peran sebagai pemimpin berdampak. Pokoknya kalian jangan terlalu terfokus buat ngejar jadi pemimpin yang sukses, sampai kalian lupa jadi pemimpin tuh harus tetap waras dan manusiawi. Karena dunia udah cukup penuh sama orang-orang yang pengen di atas terus. Sekarang waktunya lo jadi pemimpin yang ngajak orang naik bareng. Jadi mau lo mulai dari garasi, kamar kos, ataupun warung kopi, selama lo punya niat baik dan arah yang jelas, lo bisa banget bangun sesuatu yang berdampak, bukan cuma besar. Intinya di dunia startup, pemimpin yang berdampak tuh bukan cuma yang jago bikin strategi, tapi juga harus bisa jaga semangat tim dari nol sampai jadi global. Pokoknya bukan soal gaya, tapi gimana caranya kalian bikin ide receh jadi bisnis nyata bareng-bareng, bukan sendirian. Pemimpin bukan soal posisi, tapi soal pengaruh.